Inilah tragedi eksekusi massal Lapas Cebongan, tragedi yang pernah membuat Indonesia gempar di tahun 2013. Tragedi ini melibatkan salah satu pasukan TNI paling ditakuti di Indonesia. Detik-detik tragedi ini sangat mencekam. Para saksi mata terpaksa melihat tragedi ini dengan mata kepala mereka sendiri, namun tak bisa berbuat apa-apa. Tragedi ini bermula dari kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota Kopassus bernama Serka Heru Santoso. Pada tanggal 19 Maret 2013, Serka Heru yang berstatus sebagai intel melakukan tugas di sebuah tempat hiburan malam di Yogyakarta. Namun, entah karena masalah apa, Serka Heru dikeroyok geng preman yang dipimpin pria bernama Diki Ambon. Serka Heru dikeroyok hingga kehilangan nyawa. 4 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi. Mereka kemudian dipenjara di Lapas Cebongan, Sleman. Gugurnya Serka Heru membakar amarah rekan-rekannya sesama anggota Kopassus. 12 anggota Kopassus yang dipimpin prajurit bernama Serda Ucok memutuskan untuk balas dendam. 12 prajurit mendatangi Lapas Cebongan tepat pukul 1 dini hari. Mereka mengenakan pakaian tempur lengkap mulai dari senpi laras panjang, rompi anti peluru, masker penutup wajah, bahkan membawa granat. Saat tiba di depan lapas, tanpa basa-basi mereka menerobos gerbang penjaga. Para sipir pun dibuat ketakutan ketika 12 prajurit Kopassus memuntahkan timah panas ke udara. Sadar bahwa yang datang malam itu adalah pasukan elit TNI, para sipir hanya bisa patuh ketika disuruh tiarap dan menyerahkan semua kunci sel. 3 prajurit yang dipimpin Serda Ucok kemudian menyisir semua sel dan berhenti di pintu blok A5. Di sana ada 35 napi yang dikurung di dalam sel. Dengan suara lantang, Serda Ucok menyuruh para napi memisahkan diri dari kelompok Diki Ambon. 31 napi dengan cepat bergeser dan tiarap. Tersisa 4 napi yang nampak gemetar ketakutan. Tanpa basa-basi, Serda Ucok memuntahkan timah panas ke arah 4 napi tersebut hingga senpi yang ia gunakan macet. 4 napi termasuk Diki Ambon terkapar dengan kondisi mengenaskan. Sementara napi lainnya di sel itu hanya bisa melihat sambil gemetar dan berkeringat dingin karena ketakutan. Setelah eksekusi tersebut, para anggota Kopassus segera merusak CCTV dan meninggalkan lapas. Aksi mereka sangat cepat dan taktis, hanya butuh waktu sekitar 10 menit. Kejadian malam itu membuat gempar Indonesia. Pihak TNI yang melakukan investigasi akhirnya mengumumkan Serda Ucok dan kawan-kawan sebagai tersangka. Mereka diadili dan dijatuhi berbagai hukuman sesuai dengan peran masing-masing. Adapun Serda Ucok sebagai otak serangan divonis hukuman 11 tahun penjara. Selama persidangan, banyak masyarakat yang datang dan mendukung Serda Ucok dan kawan-kawan. Mereka menganggap para tersangka sebagai pahlawan karena telah menumpas premanisme di kota Jogja.